Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Firda Anggraini, Saya Sabila Liangka Indonesia. dan saya Siti Amelia Ayu Utami selaku mahasiswa dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA, Ingin mempresentasikan materi mengenai Good Corporate Governance, tata kelola yang baik untuk melengkapi penilaian ujian tengah semester. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik. Good Corporate Governance atau yang biasa disebut GCG. Latar belakang kebutuhan atas Good Corporate Governance atau GCG dapat dilihat dari latar belakang praktis dan latar belakang akademis. Dari latar belakang praktis dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi corporate governance sebagai akibat dari market crash pada tahun 1929. Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai sebab salah satu terjadinya krisis ekonomi politik di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini juga ditengarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp, WorldCom, Xerox, dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Dari latar belakang akademis, kebutuhan Good Corporate Governance atau GCG timbul berkaitan dengan Principal Agency Theory, yaitu untuk menghindari konflik antara prinsipal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah merupakan subjek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan atau stakeholders tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG. Selain pendekatan model agency theory dan stakeholders theory, kajian permasalahan GCG oleh para akademisi dan praktisi juga berdasarkan stewardship theory, management theory, dan teori-teori. Pengertian Good Corporate Governance. Secara umum, istilah Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Selanjutnya mengenai Good Corporate Governance dari segi soft definition yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu mengenai komitmen, aturan main, serta praktek kerja penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika, dan pentingnya peran BPKP dalam pengembangan GCG, sehingga Menteri Keuangan meminta BPKP untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem pada BUMN yang mengacu pada prinsip GCG. Selanjutnya, BPKP juga membentuk tim GCG yang mempunyai tugas untuk merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, implementasi, dan sosialisasi penerapan GCG, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka penerapan GCG di bidang BUMN dan BUMD. Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola perusahaan di lingkungan pemerintah Indonesia serta dorongan dari beberapa lembaga internasional, BPKP ikut mengerahkan sumber dayanya untuk mendorong penerapan Good Corporate Governance di lingkungan BUMN atau BUMD. Di lingkungan BUMN, upaya ini juga dilakukan dalam rangka merespons Surat Menteri Keuangan Nomor 350/MK05/2001 pada tanggal 21 Juni 2001. Selanjutnya, dengan dialihkan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN tersebut, saat ini sedang dilakukan tindak lanjut kerjasama dengan kantor Kementerian BUMN. Demikian pula halnya dengan GCG di bidang BUMD. BPKP telah melakukan interaksi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dengan upaya yang dilakukan oleh tim GCG,
BPKB berupaya menyusun kajian dan bahan untuk sosialisasi GJG di BUMN atau BUMD. Strategi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan kantor Kementerian BUMN untuk melakukan sosialisasi, lokakarya, dan asistensi implementasi GJG dalam rangka pengukuran tingkat penerapan GJG pada BUMN pertama kalinya. Menteri BUMN meminta bantuan BPKP untuk melakukan pengukuran dan pengujian penerapan GJG pada 16 BUMN. Pengujian dan pengukuran GJG di 16 BUMN ini telah dilakukan oleh BPKP yang merupakan momentum yang sangat strategis dalam mengukur dan menguji penerapan GJG pada BUMN. Setelah pengujian 16 BUMN tersebut, pengukuran dan pengujian penerapan GJG berlanjut pada BUMN lainnya, seperti BUMN sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, perdagangan, sektor perkebunan, perhubungan, dan lain sebagainya. Mengenai beberapa definisi dari sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan. Yang pertama, ada Cadbury Community of United Kingdom berpendapat bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola suatu perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia 2006 tidak membuat definisi tersendiri, melainkan sama dengan definisi dari Cadbury Community of United Kingdom. Selanjutnya ada Sukrisno Agus 2006 yang berpendapat bahwa tata kelola perusahaannya baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaannya baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentu tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selanjutnya ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mendefinisikan GJG sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, perangkat tujuan dan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Yang kelima ada Wahyudi Prakasa mendefinisikan sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa GJG dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempit, sedangkan definisi yang diberikan oleh Cadbury Community of United Kingdom, Sukrisno Agus, dan Wahyudi Prakarsa dapat mewakili pengertian GJG dalam arti luas. Seperti pada tabel berikut ini, konsep GJG digunakan sebagai wadah organisasi dengan suatu sistem proses dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip dan nilai yang melandasi praktek perusahaan yang sehat, dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholders, yang ketiga mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, yang keempat meningkatkan upaya agar para stakeholders tidak dirugikan. Sedangkan untuk mekanisme untuk mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran, wewenang, dan tanggung jawab dengan arti sempit terjadi antara pemilik saham atau pemegang saham dengan dewan komisaris dan dewan direksi, dan dalam arti luas terjadi kepada seluruh stakeholders. Mengenai prinsip-prinsip good corporate governance, dengan konsep GJG dapat mempertegas mekanisme hubungan antara stakeholders di dalam suatu perusahaan, sehingga terdapat beberapa prinsip-prinsip terdahulu. Prinsip pertama menurut Sukrisno Agus 2006 berupa perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sedangkan prinsip menurut BUMN berupa kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. Sedangkan prinsip menurut National Committee and Governance atau NCG 2006
berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan keselarasan. Lalu apa sih prinsip terbarunya? Nah, prinsip tata kelola perusahaan terbaru menurut OECD merupakan standar internasional untuk tata kelola perusahaan dari pengembangan prinsip sebelumnya. Para pemimpin negara-negara G20 pada pertemuan G20 yang diadakan di Indonesia pada Juli 2022 telah memberikan dukungan resmi atas prinsip OECD ini sebagai standar global atas tata kelola perusahaan. Secara garis besar, prinsip menurut OECD ini memiliki 6 prinsip. Yang pertama, membahas mengenai penekanan dasar tata kelola perusahaan yang efektif. Prinsip ini menekankan bagaimana sih alokasi sumber daya yang efektif itu. Alokasi ini harus didukung oleh pemerintah dan regulasi yang memadai, sehingga muaranya terdapat pada pasar modal yang kuat akan menopang tata kelola perusahaan yang baik. Jadi prinsip ini menjelaskan bagaimana negara dan pasar modal bersinergi melalui kerangka tata kelola yang baik. Prinsip kedua menjelaskan mengenai hak pemegang saham, perlakuan yang setara, dan fungsi kunci kepemilikan, yang akan membedah tentang hak dasar pemegang saham termasuk hak atas informasi dan partisipasi pemegang saham dalam RUPS dan keputusan-keputusan penting lainnya. Prinsip ketiga mengenai kepemilikan institusional pasar saham dan perantara lainnya. Prinsip ini baru diterapkan, sehingga prinsip ini mencoba berkolaborasi. Adakah perbedaan sikap antara kepemilikan perseorangan dan kepemilikan oleh badan? Lalu prinsip keempat mengenai peran pihak-pihak berkepentingan dalam tata kelola perusahaan, bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan menjembatani kehubungan antara perusahaan dan stakeholders, sehingga keduanya terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan perlu untuk dijaga agar tidak terjadi perampasan hak satu dan yang lain. Prinsip kelima mengenai pengungkapan dan transparansi. Prinsip ini akan membahas tentang apa saja sih yang perlu diungkapkan oleh para perusahaan. Tidak hanya faktor-faktor keuangan, ada juga faktor tujuan perusahaan, kepemilikan kunci, faktor resiko, anggota dewan, dan transaksi pihak berelasi. Sedangkan prinsip keenam atau prinsip terakhir membahas mengenai tanggung jawab. Prinsip ini akan menjembatani tentang peranan kunci dari dewan, dan prinsip ini relevan untuk sistem single tier atau two tier. Banyak hal akan dibahas, yaitu independensi, tugas, dan peranan serta kualifikasi dari anggota-anggota dewan di prinsip ini. Mengapa penerapan GCG itu bermanfaat? Tata kelola perusahaan merupakan faktor keberhasilan, pendanaan, dan sekaligus untuk menarik kepercayaan investor. Ini mampu berdampak pada pertumbuhan hasil bisnis. Perusahaan yang dijalankan dengan acuan Good Corporate Governance dinilai lebih berhasil dan stabil ketika dihadapkan dengan masalah dari segi manajemen hingga operasional. Di samping itu, tujuan dibuatnya prinsip GCG agar perusahaan bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama pada stakeholder dan shareholder-nya. Kepatuhan pada prinsip nantinya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi perusahaan. Nah, penerapan prinsip GCG dibagi menjadi 7 poin, yaitu yang pertama, mendorong perilaku positif, maksudnya perusahaan yang memiliki kebijakan dan proses yang jelas dengan dewan direksi dan manajer eksekutif yang patuh dapat mendukung hasil yang baik bagi perusahaan. Setiap direksi juga harus memastikan bahwa setiap anggota ikut terlibat dan patuh terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dan dapat segera mengambil tindakan jika ada bagian dari organisasi yang tidak berpartisipasi. Yang kedua, menghemat biaya modal. Perusahaan dengan tata kelola yang baik bisa memberikan pengaruh kepada penghematan modal serta perusahaan yang stabil, andal, dan mampu memitigasi resiko dapat meminjam dana lebih rendah dibanding perusahaan dengan bad corporate governance. Kemudian, memungkinkan perencanaan strategis melalui akses informasi yang cepat dan komunikasi yang terjalin baik dengan manajemen.
Direksi bisa membuat strategi baru yang lebih potensial. Ini juga termasuk ke dalam alokasi sumber daya dan modal yang lebih efisien. Dengan kerangka tata kelola yang kuat, memudahkan dewan direksi dalam memahami lingkungan, peraturan yang mengendalikan bisnis, memanfaatkan teknologi, dan mengelola kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam bisnis untuk membuat perencanaan strategis. Yang keempat, mitigasi resiko. Penerapan tata kelola perusahaan secara efektif mengurangi risiko dan memberikan keamanan bagi pemegang saham di perusahaan. Kepentingan mereka akan dilindungi oleh dewan manajemen, dan ini akan jadi refleksi bagi calon pemegang saham untuk memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Yang kelima, peningkatan aliran modal. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor yang berdampak pada peningkatan modal ke perusahaan. Transparansi pelaporan, manajemen keuangan yang jelas dan menarik juga diperlukan bagi investor, serta dapat turut berpengaruh dalam menurunkan biaya modal dan ekuitas. Kemudian yang keenam, meminimalisir konflik. Penetapan aturan yang terkendali akan mengurangi risiko penipuan di antara karyawan. Selain itu, dapat menghindari benturan kepentingan melalui pemegang saham minoritas yang diberikan hak suaranya dengan diwakili direktur independen. Kemudian yang ketujuh, promotes corporate social responsibility. Corporate social responsibility adalah hal yang tak boleh terlupakan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan mencoba mengintegrasikan keuntungan dan dampak sosial yang dihasilkan dari perusahaan. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan perseroan di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan atasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Ketentuan yang disempurnakan ini antara lain, yang pertama, dimungkinkan mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Pasal 77. Yang kedua, kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Yang ketiga, memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris termasuk mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Yang keempat, kewajiban perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, UU ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, prosedur, dan tata cara, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Wewenang dari tiga organ ini diatur dalam bab 1 pasal 1 sebagai
Ayat 4, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan atau anggaran dasar. Ayat 5, direksi adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ayat 6, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perseroan yang Badan Hukum PT, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan operasi perusahaan. Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Organ khusus dalam penerapan GCG. Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, dalam praktiknya, organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Indra Surya dan Ivan Yustiavananda 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Komisaris dan Direktur Independen. Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Indra Surya dan Ican Yustiavananda tahun 2006 mengungkapkan ada 2 pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Yang pertama, komisaris direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan. Anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan keputusan RUPS yang diambil didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Yang kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengenalan, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi pengertiannya di sini lebih luas dibandingkan pengertian pertama, komisaris dan direktur independen. Diangkat semata-mata karena pertimbangan profesionalisme demi kepentingan perusahaan. Indra Surya dan Ican Yustiavananda tahun 2006 mengungkapkan ada 2 pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen. Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. Kedua,
Komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, pengertian di sini lebih luas dibandingkan pengertian pertama. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan profesionalisme demi kepentingan perusahaan. Selain kedua pengertian tersebut, sebenarnya masih ada pengertian ketiga yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan publik, yang dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah independent impact dan independent in approach. Independent impact menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan dan pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Independent in approach dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan perusahaan-perusahaan atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. Pada pengertian kedua mengenai komisaris dan direktur independen yang telah disebutkan, pengertian tersebut sama dengan pengertian independent impact yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme saja. Namun, dalam pengertian ketiga, pertimbangan profesionalisme saja tidak cukup. Persyaratan independent in appearance juga harus dipenuhi. Komite Audit Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Munculnya komite audit ini barangkali disebabkan kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati dalam Indra Surya dan Ivan Yustia Vandana tahun 2006, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu komisaris, antara lain 1. Mendorongnya terbentuk struktur pengendalian intern yang memadai. 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan. 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa audit eksternal. Materi selanjutnya mengenai apa saja syarat untuk menjadi anggota komite menurut Forum Governance in Indonesia dan YPPMI Institute. Yang pertama ada komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Yang kedua terdiri atas sekurang-kurangnya 1 orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota berasal dari luar emiten. Yang ketiga memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikan, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 4. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. 5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. 6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan non-audit pada perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir, sebelum diangkat oleh komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 8A2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. 7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris. 8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal ini, komite audit memperbolehkan saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham, wajib mengalihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama. 10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. 11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan lain pada periode yang sama. 12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris perusahaan audit. Selanjutnya ada aturan mengenai komite audit. Antara lain dapat dilihat pada yang pertama, SE Ketua Bapepam nomor SE 03/PM/2000 tentang komite audit untuk perusahaan publik. Yang kedua, keputusan direksi PT BEJ nomor Kep 305/BEJ/07/2004 tentang pencatatan saham dan efek. Yang ketiga, ada keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara nomor Kep 133/MPUMN/1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN. Sehingga keberadaan komite audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka di Indonesia melalui surat edaran Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal nomor SE 03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya komite audit dimiliki oleh setiap emiten. Selanjutnya ada sekretaris perusahaan, memiliki tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagai bagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif, seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Fungsi utama lebih banyak untuk membantu pejabat eksekutif yang bersangkutan, antara lain menyangkut jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai penghubung atau semacam public relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, Mandiri Sekuritas sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SE/OJK 03/2015 dan pedoman dari PT Bank Mandiri Tbk selaku entitas utama yang melakukan penilaian sendiri secara berkala meliputi 9 faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, 3, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi, 4, penerapan satuan kerja kepatuhan, 5, penerapan satuan kerja audit intern, 6, penerapan manajemen resiko, 7, pedoman tata kelola, 8, penanganan benturan kepentingan, 9, kelengkapan dan pelaksanaan kebijakan. Perangkat pedoman dan kebijakan GCG di Mandiri Sekuritas senantiasa dilengkapi dan ditinjau efektivitasnya dalam menunjang penerapan GCG secara optimal. Sehingga akhir tahun 2016, Mandiri Sekuritas telah memiliki perangkat-perangkat GCG sebagai berikut. Yang pertama, ada pedoman etika dan perilaku. 2, pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi. 3, sistem pengendalian internal. 4, manajemen resiko. 5, anggaran dasar. 6, sistem pelaporan pelanggaran. 7, kebijakan strategi anti fraud. 8, restricted list saham yang dapat ditransaksikan oleh karyawan Mandiri Sekuritas. 9, surat pernyataan kode etik akun officer. 10, annual disclosure bagi seluruh karyawan. 11, kebijakan penerimaan hadiah. 12, kebijakan transparansi produk.
prosedur pelaksanaan penilaian atau assessment atas kinerja Dewan Komisaris. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar maupun amanat pemegang saham. Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS. Prosedur pelaksanaan penilaian assessment atas kinerja Dewan Komisaris dapat diilustrasikan dalam bagian sebagai berikut. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen atas kinerja Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri atas: yang pertama, tindakan kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan direksi maupun rapat Dewan Komisaris dengan komite. Yang kedua, kontribusi dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi atas pengurusan perseroan. Yang ketiga, pencapaian program kinerja komite-komite Dewan Komisaris. Yang keempat, pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis. Yang kelima, komitmen dalam mengajukan kepentingan perseroan. Yang keenam, penerapan GJG. Yang ketujuh, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, ketentuan RUPS, serta kewajiban perseroan. Pihak yang melakukan assessment. Pihak yang melakukan assessment atau penilaian dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham melalui mekanisme RUPS, di mana pertimbangan penilaian tersebut diambil berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri yang dilakukan Dewan Komisaris melalui rapat-rapat Dewan Komisaris. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk memberhentikan dan atau menunjukkan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. GJG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Menurut Surat Husnan tahun 1996, secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal, baik yang diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal lebih sempit dari pasar keuangan karena dalam pasar modal hanya memperjualbelikan instrumen jangka keuangan panjang seperti obligasi, saham, dan instrumen derivatif. Sedangkan pasar keuangan mencakup instrumen jangka panjang dan jangka pendek. Indikator kemajuan perekonomian modern suatu negara tidak saja ditandai oleh bertumbuhnya investasi fisik dalam bentuk pabrik, pusat perbelanjaan, perdagangan, perhotelan, sarana angkutan darat, laut, udara, pembangunan prasarana jalan, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, informasi, dan jenis-jenis pembangunan fisik lainnya, tetapi juga oleh pertumbuhan pasar modal dan pasar keuangan. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal, antara lain: 1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-MK), yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. 2. Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Saat ini yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia, suatu lembaga
suatu lembaga baru yang merupakan gabungan dari dua penyelenggara sebelumnya, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 3. Lembaga clearing, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Fungsi lembaga clearing ini adalah menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas tersebut. 4. Emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. 5. Underwriter, yaitu perusahaan penjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga yang wajar. 6. Investor atau calon investor, yaitu institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. 7. Akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajiban laporan keuangan emiten yang diperiksanya. 8. Notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa atau kegiatan penting di dalam perusahaan seperti hasil RUPS, jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang, dan lain sebagainya. 9. Konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. 10. Konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Fungsi dan peran BPPAM LK dalam aktivitas pasar modal suatu negara sangat strategis karena lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Kegiatan pasar modal disebut efektif bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa. Mereka tertarik karena percaya bahwa semua lembaga terkait di pusat telah menjalankan fungsi mereka sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Kegiatan pasar modal disebut efisien bila semua lembaga terkait termasuk investor merasakan bahwa penyelenggara kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Kegiatan pasar modal dianggap adil bila semua pihak terkait termasuk para calon investor tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa tersebut. Jadi, pada intinya, fungsi BPPAM LK dalam hal ini adalah memastikan agar semua lembaga penunjang yang terkait di bursa menjalankan tata kelola lembaga masing-masing secara sehat dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh BPPAM LK tersebut. Materi selanjutnya mengenai Good Corporate Governance Perbankan di Indonesia. Krisis perbankan di Indonesia terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan karena belum terlaksanakannya Good Corporate Governance dan etika yang melandasi perbankan di Indonesia. Setidaknya itulah yang ditemukan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, sebuah lembaga terkemuka di bidang pelatihan, konsultasi, dan riset untuk industri keuangan. Berdasarkan hasil riset LPPI, nilai rata-rata praktek GCG pada tahun 2016 berada di level 2,16, sedangkan tahun 2017 berada di level 2,07 dan data terakhir tahun 2018 berada di level 2,02. Makin mendekati 1, maka praktek GCG-nya sebuah bank dinilai makin baik. Jika ditelisik lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa makin besar modal sebuah bank, maka makin bagus praktek GCG-nya. Menyadari hal ini, Bank Indonesia sebagai institut tertinggi berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/4/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006.
mengenai implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Dalam aturan ini, setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menilai sendiri GCG-nya dengan menggunakan suatu ukuran tertentu, paling kurang 1 kali dalam setahun. Hasil dari pengukuran ini kemudian dilaporkan kepada otoritas. Sedangkan untuk tantangan penerapan GCG pada tahun 2020 akan bergantung pada praktek-praktek GCG yang dilakukan oleh stakeholders. Penerapan GCG akan bergantung pada pihak-pihak terkait seperti profesi penilai, auditor, dan lain-lain. Juga dari sisi internalnya, misalnya direksi atau komisaris. Materi selanjutnya mengenai Good Corporate Governance dalam badan usaha milik negara. Awalnya tujuan dibentuknya BUMN merupakan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian BUMN yang didirikan pemerintah telah merambah ke segala sektor dan jenis usaha, sehingga BUMN dengan perusahaan swasta memiliki tujuan sama, yaitu mencari keuntungan. Berdasarkan peraturan yang ada, dapat dibedakan menjadi 3 jenis bentuk BUMN, yaitu persero, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan persero terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Modelnya berasal dari saham, dan tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan. Sedangkan yang membedakan dengan perusahaan swasta hanya dalam kepemilikan saham. Artinya, perusahaan persero BUMN seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, sedangkan perusahaan swasta sebagian sahamnya dimiliki oleh individu atau pihak swasta. Untuk perusahaan umum atau perum, termasuk perusahaan negara yang modalnya berupa setoran modal kepada pemerintah, dan tujuannya tidak hanya mencari keuntungan. Contohnya adalah yang pertama ada Perumnas, didirikan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam penyediaan perumahan bagi rakyat dengan melihat kemampuan dan daya beli masyarakat. Yang kedua ada Perum Bulog, dibentuk untuk mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, telur, gula, dan sebagainya. Untuk perusahaan jawatan atau perjan juga termasuk perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Perusahaan terakhir yang berbentuk perjan adalah perusahaan jawatan kereta api atau PJKA, dulunya di bawah Departemen Perhubungan dan sekarang statusnya telah berubah menjadi persero. Bidang BUMN ini sangat menyebar dan mulai dari komoditas yang dianggap vital seperti kebutuhan pokok, listrik, minyak, obat-obatan, pupuk, semen, telekomunikasi, industri persenjataan, jasa konstruksi, transportasi darat, laut, udara, kehutanan, pertambangan, perdagangan, hingga industri persenjataan strategis dan pesawat terbang. Selanjutnya, permasalahan pokok yang dihadapi BUMN secara keseluruhan mengenai rendahnya keuntungan yang diperoleh dibanding dengan total hartanya. Ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN secara umum belum memuaskan. Namun, rendahnya kinerja di BUMN ada kaitannya dengan tidak efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Serta mengingat modal yang telah disetor dan harta yang telah tertanam pada BUMN sangatlah besar, maka pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mewajibkan semua perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengeluarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep 23 /MPM PBUMN /2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktik Good Corporate Governance pada BUMN dan disempurnakan dengan nomor Kep 117 /MMPU /2002 tanggal 1 Agustus 2002 dengan tujuannya diatur dalam pasal 4, yakni yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN agar perusahaan dapat memiliki daya saing yang kuat baik dari segi nasional atau internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparansi, dan efisiensi, serta
dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga, mendorong agar pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, menyukseskan program privatisasi. Hal ini dapat kita lihat melalui satu, pemberian remunisasi, yaitu kompensasi perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk apresiasi kerja yang berlebihan kepada direksi dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Yang kedua, terlalu kuatnya pemegang saham sehingga dalam pemberian paket remunisasi tidak merangsang direksi untuk melakukan usaha terbaik untuk kepentingan BUMN. Yang ketiga, transaksi bisnis dengan pihak luar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.